Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Andi Jaya Garden. Pada hari ini atau kali ini kita akan memberikan edukasi, full edukasi terkait dari praktek yang pernah kita berikan ke teman-teman semua. Edukasi yang pernah kita berikan dengan menggunakan daun pancing banyak, tapi ternyata tumbuhnya tidak banyak. Nah, cara mengatasinya seperti apa? Pokoknya simak terus channel ini sampai akhir, nanti jangan di skip biar tidak gagal paham. Terus nanti sekalian kita bikin treatment gimana caranya untuk memotivasi anakan dari aglonema ini agar cepat tumbuh gitu ya teman-teman. Bukan karena obat ataupun karena media yang istimewa, bukan, tapi nanti karena perlakuan atau sistem repotting pot yang tepat untuk cara pembudidayaan, biar nanti teman-teman yang takut untuk mencacahi atau angkat induk nanti tingkat produktivitasnya nanti juga akan jauh lebih cepat gitu ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, pokoknya jangan lupa terus dukung channel Andi Jaya Garden. Caranya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya yang pastinya ya teman-teman. Dan bagikan video ini seandainya dirasa video ini bisa bermanfaat untuk kita semua gitu ya teman-teman. Pokoknya lanjut, jangan kemana-mana, kita langsung ke eksekusinya. Sudah kita siapkan monlek. Nah, ini kita kemarin menggunakan daun pancingnya 6 ini teman-teman. Ini daun pancingnya 6. Nah, ini daun pancingnya 6 teman-teman. Nah, ini cuman tumbuhnya 2. Nah, gimana caranya untuk menumbuhkan tunas-tunas yang lainnya? Nah, pokoknya simak terus ya teman-teman. Nah, nanti ini akan kita bongkar. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari edukasi yang kita berikan di episode sebelumnya. Jadi yang pertama adalah cara penggantian atau merepotting pot dari pot yang ukuran kecil seperti ini, itu dipindah ke ukuran pot yang lebih besar. Nah, pertanyaannya adalah apakah pot sebelumnya itu medianya harus dibongkar dulu saat kita mau merepotting atau mengganti pot yang lebih besar? Tergantung, jawabannya tergantung media ini sudah lama atau belum. Misalkan sudah sekitar 8 bulan atau 6 bulan lebih, kita sarankan untuk ada semacam penggantian media dulu. Jadi kita ganti media dulu dengan pot yang sama dulu. Nah, setelah 2 minggu, paling tidak 2 minggu, biasanya kondisi pohon itu sudah stabil, baru nanti kita ke repotting pot yang lebih besar. Nah, kenapa harus seperti itu? Terkadang teman-teman, media yang baru itu kan oke lah dipakai 6 sampai 7 bulan nggak jadi soal kalau media yang baru. Nah, kalau media yang lama ini adalah penyebab nanti akan terjadi kebusukan, karena saat dia dipindah ke repotting pot yang lebih besar gitu kan, tanpa membongkarnya, otomatis media yang lama ini nanti dia akan lapuk teman-teman, lapuk padat, ada di tengah-tengah batang. Nah, itu yang akan nanti menyebabkan busuk-busuk di pangkal akar, itu akan busuk, alhasil akar itu akan lepas dari bonggolnya, dan bonggol lama-lama juga akan busuk. Makanya kita sarankan diganti dulu menggunakan pot yang sama, tapi dibobrol, direndam dulu pakai antrakol baktosin sama atonik, baru nanti ditanam menggunakan, misalkan ini mau dipindah ke pot yang lebih gede. Nah, ini daun, misalkan ada, saya berikan contoh sebentar. Nah, ini misalkan teman-teman, nah ini kita tanam sudah sekitar, oke lah, kalau ini baru 4 bulan lah teman-teman. Ini baru 4 bulan, tambah daunnya 1, 2, 3, 4 bulan. Nah, ini seandainya kita perbesar menggunakan pot yang lebih gede seperti ini tidak perlu membongkar. Tapi kalau ini sudah sekitar 9 bulan, 8 bulan, 9 bulan, nah itu disarankan nanti dibongkar. Jadi caranya ini nanti ini dibongkar dulu. Nah, seperti ini teman-teman, tuh bisa disut agak dekat. Nah, ini awalnya pucuk induk yang tidak membawa akar. Ini akarnya sudah coklat-coklat teman-teman. Nah, agak dekat aja mbak, enggak apa-apa tuh. Nah, akarnya kan sudah ada yang coklat juga. Nah, ini kalau mau dipindah di pot yang lebih besar, otomatis kalau saran saya ini harus dibongkar dulu teman-teman. Nah, ini harus dibongkar dulu akar-akar yang misalkan coklat-coklat. Bentar, pesonya saya ambil dulu pesonya.
Nah, oke teman-teman, ini pesonya udah ketemu. Nah, saran saya nanti dibongkar, terus akar-akar yang coklat misalkan seperti ini akar tua ini teman-teman. Nah, akar coklat seperti ini kita buang dulu, buang yang pas coklatnya aja teman-teman. Tuh, pas coklatnya ini dibuang, gitu kan. Nah, ini ada lagi coklat. Nah, ini setelah itu kita rendam di air. Nah, ini ada rendam, ini ada ini tadi pagi kita nanam juga. Di sini ada cacah-cacahan tanpa akar ini teman-teman, tuh banyak banget. Nah, ini kita rendam di air baktosin ya, air baktosin plus dicampur dengan air atonik. Nah, kita rendam di sini. Ini sedaun-daunnya boleh disut, Mbak. Nah, sedaun-daunnya seperti ini. Paling tidak 2 jam. Nah, setelah itu baru kita tanam menggunakan pot seukuran ini lagi, teman-teman. Ukuran yang tadi. Karena sudah kita repotting akarnya, karena sudah berkurang, kita pakai media yang baru. Nah, dengan penanaman seperti ini paling tidak 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, setelah itu nanti baru bisa dipindah menggunakan pot yang lebih gede. Ini cara yang lebih aman. Tapi seandainya teman-teman mau ini langsung dipindah gitu, itu sebenarnya nggak apa-apa dalam waktu yang tidak begitu lama, tapi dengan jangka waktu yang mungkin tidak selama kalau ini semuanya baru medianya. Kalau ini yang sudah, yang di sini misalkan yang di pot ini sudah lama, terus ini yang baru, biasanya ketahanan pohonnya itu tidak akan lama teman-teman. Nah, banyak kasus dari teman-teman dan saya sendiri juga, mungkin karena tanamannya koleksian, jadi kita beli gede, mau diganti pot yang lebih gede, itu tidak membongkar media awalnya. Alhasil apa? 2 bulan kemudian ada bermasalah, daun bawahnya itu pada menguning, daun atasnya mengecil. Setelah dibongkar, itu akar yang paling bawah-bawah itu pada hilang semua, pada busuk semua, batangnya juga mulai busuk. Nah, itu berawal dari media awal yang diperbesar potnya, itu media awalnya tidak diganti atau tidak dibuang, dan tidak ada semacam repotting akar untuk akar-akar yang coklat dibuangin, terus ada terapi semacam perendaman pakai baktosin dan atonik seperti itu tidak dilakukan. Alhasil hasilnya juga tidak akan maksimal gitu teman-teman. Nah, jadi itu bahasan yang kita berikan terkait pertanyaan teman-teman yang kemarin masuk di kolom komentar. Itu ya teman-teman. Terus yang kedua, pemakaian NPK apakah aman untuk aglonema? Osmocote ataupun Dekastar itu juga NPK teman-teman, cuman itu berselaput, jadi dia slow release. Kalau pakai NPK yang biru atau putih itu takarannya itu 20 liter, itu hanya 1 sendok makan peres, tidak boleh lebih ya. Kalau kurang tidak masalah, tidak boleh lebih, karena kalau lebih nanti akan lonyot daunnya, akarnya, batangnya juga lonyot. Tapi lebih aman saya sarankan pakai pupuk organik cair ataupun Osmocote. Kalau kita pakai pupuk organik cair made in kita sendiri, alhamdulillah semuanya kondisinya baik-baik. Dan untuk perawatan spesi misalkan untuk penyilangan juga, itu hasilnya juga akan maksimal. Untuk tongkolnya dia akan maksimal, ketahanan pohon induknya juga dia akan maksimal gitu, karena tidak terkontaminasi dengan zat kimia gitu teman-teman. Nah, itu jawaban yang bisa kita berikan, karena selama ini kita pakainya organik, terus Osmocote hanya untuk baby-babyan juga, itu pun kalau ada. Tapi dari dulu kita seringnya pakai pupuk organik cair gitu teman-teman. Nah, kalau pakai NPK kita pernah nyoba juga, cuman takarannya 20 liter air itu dikasih NPK Mutiara itu sekitar 1 sendok makan peres gitu teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya kita langsung menuju ke edukasi terkait pemanenan dari hasil budidaya dengan daun pancing banyak tapi tumbuhnya cuma sedikit. Nah, biar nanti bonggol bawahnya tumbuhnya akan jauh lebih banyak, seperti ini caranya. Nah, karena harus memang ada pembongkar. Nah, ini teman-teman, seperti ini. Ini sehat teman-teman ya. Ini sehat, kita bongkar dulu. Oke, tuh. Mantap banget. Nah, ini teman-teman, kendala kalau, nah ini sebagai contoh. Ini kendala kalau daun pancingnya dulu kan banyak 6, cuman medianya ini tidak kita ganti dengan media yang baru saat kita perbesar pot. Alhasil nih akar-akar coklat juga banyak, meskipun ini tidak ada yang busuk ya teman-teman, tapi itu menjadikan akar-akar itu terlalu halus teman-teman. Jadi nanti
media yang lama itu dia akan apa ya, gembur banget. Jadi dia akan gembur banget, jadi itu bahkan berbahaya sekali. Sebentar saya carikan tempat lagi untuk membongkar medianya. Bentar, jeda dulu Mbak. Oke teman-teman, ini tempatnya untuk sudah kita dapat. Nah ini kita langsung bongkar aja, kita lihat ya teman-teman. Kita lihat tuh sudah saking padatnya ini ya teman-teman, sudah saking padatnya, alhasil susah sekali dibongkar. Dan untuk media yang sudah terlalu lama itu biasanya menyebabkan akar itu terlalu kecil-kecil teman-teman. Nah kalau saya tidak begitu senang untuk akar yang kecil-kecil, itu kayaknya riskan sekali. Dan biasanya kalau media itu terlalu padat, akarnya nanti akan kecil-kecil. Nah itu akan riskan kalau kita loh. Nah seperti ini tuh. Nah ini alhamdulillah sehat ya teman-teman, alhamdulillah sehat. Akarnya yang coklat cuman sedikit, cuman ini sudah ada tanda-tanda akan terjadi bahaya bila media yang di dalam ini tidak kita ganti teman-teman tuh. Nah coba kita kopiok dulu. Kopiok itu bahasa Indonesianya apa ya? Kopiok itu bahasa Indonesianya apa Mbak Kamerawati? Senyum tok ya. Ini alhamdulillah sudah dibantu Mbak Kamerawati. Sekarang kameranya Kamerawati tuh. Nah ini daun pancingnya awalnya 6, jadi ini ada sekitar matanya 1 2 3 4 5 6 7 mata awalnya ini teman-teman. Cuman baru naik 1 2 3, ini ternyata sudah naik lagi 1 teman-teman. 3. Nah yang di bawah tidak naik ini teman-teman. Nah tidak naik, jadi ini nanti akan kita potong ya teman-teman, nanti akan kita potong. Nah setelah kita potong biasanya nanti untuk tunas-tunas yang lainnya ini nanti akan cepat naiknya teman-teman ya, cepat naiknya. Jadi kita akan potong di sini dulu. Nah kita potong di sini dulu aja. Nah ini sih. Nah jadi ini kan banyak teman-teman. Ini yang tumbuh awal malah yang paling bawah sama yang paling atas. Jadi yang tengah-tengah malah belum. Nah ini ada sekitar yang kelihatan ya, ini ada mata yang sudah mulai muncul dari yang sudah tumbuh ini. Itu ada sekitar 1 2 3 4 5 dan mata tunasnya nih teman-teman sudah pada mulai keluar. Nah kalau kita potong di sini, insya Allah nanti anakannya akan jauh lebih banyak teman-teman tuh. Nah diuntungkan dengan metode daun pancing banyak ini, bonggol itu akan konsisten untuk ketahanan pohonnya. Nah ini kita potong di sini teman-teman, 1 ya, 1 di sini. Terus untuk yang paling atas kita potong lagi juga, kita potong lagi di sebelah sini aja teman-teman. Nah karena ini ada tunasnya, kita potong di sini tuh mas, sudah patah. Nah kita potong di sini tuh teman-teman. Nah menggunakan akan sekian cukup. Nah ini untuk pucukannya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini dia tunas barunya sudah muncul lagi. Dan ini untuk induknya ini sudah ketambahan mata lagi, yang awalnya yang belum tumbuh itu 5, ketambahan 4 jadi 9. Semoga nanti bisa tumbuh lebih banyak dari yang awalnya. Nah sebelum kita tanam kita repotting akar dulu teman-teman. Repotting akar kalau di Andi Jaya Garden itu sangat penting dan itu sangat perlu sekali untuk proses peremajaan akar dan peremajaan bonggol induknya. Nah karena dia semuanya dia nanti akan baru semua teman-teman tuh. Nah kita potong untuk akar-akar yang sudah mulai coklat-coklat. Nah, kita potongin akarnya. Tidak usah takut teman-teman, kalau repotting akar seperti ini itu tidak menyebabkan pohon malah mati, tapi pohon malah sehat gitu loh teman-teman. Karena akar-akar coklat yang sudah tidak begitu maksimal untuk penyerapan, dan jika melakukan penyerapan dia juga akan terkontaminasi dengan berbagai macam penyakit. Jadi kita harus membuang akar yang coklat-coklat ini itu. Dan saat proses pertumbuhan akar baru ini dibutuhkan akar-akar baru yang memang sehat kalau bisa itu teman-teman. Nah kalau dipaksakan dengan menggunakan akar yang tidak sehat, alhasil ya nanti perkembangan induknya atau pohonnya itu tidak akan sehat juga teman-teman.
tidak akan sehat juga. Nah ini prosesnya seperti ini teman-teman. Pokoknya kita potongin untuk akar-akar yang sudah tua, sudah coklat-coklat. Nah ini banyak yang sudah mulai mencoklat karena ini usia media di dalam ini sudah sekitar 1 tahun lebih teman-teman, 1 tahun lebih. Dan di Andi Jaya Garden biasanya penggantian untuk media baru itu sekitar 1 tahun, 1,5 tahun baru kita ganti. Itu kalau konsisten menggunakan pot awal dan tidak diperbesar pot gitu ya teman-teman. Nah tapi kalau teman-teman takut menggunakan media itu terlalu lama, nanti ada semacam repotting akar, penggantian media seperti itu per 8 bulan sekali atau 6 bulan sekali gitu teman-teman. Itu akan jauh lebih aman karena kalau tidak diperbesar tidak diganti media, itu harus ada terapi khusus untuk perawatan bonggol-bonggol atau perawatan akar atau perawatan media. Nanti ada semacam perendaman, ada perendaman menggunakan semacam pupuk, terus perendaman menggunakan bakterisida, insektisida semacam itu teman-teman. Tuh ini sudah mulai kelihatan sehatnya. Nah ini sudah kita repotting akarnya teman-teman. Tuh setelah itu nanti kita rendam menggunakan baktosin dan atonik. Sebentar kita ambilin airnya dulu. Airnya yang tadi sudah kotor sebenarnya, yang tadi untuk persiapan ini teman-teman, untuk persiapan perendaman. Tapi nah nih kita menggunakan ya sempit banget teman-teman tempatnya itu, jadi mohon maaf enggak harus. Nah ini airnya ini sekitar 15 liter, jadi kita akan menggunakan sekitar nih 15 ml 15 mili juga, 15 ml juga kita gunakan di sini. Nah, ini untuk jadi teman-teman kalau sudah menggunakan baktosin itu tidak perlu dikasih leletan fungisida di bekas lukanya lagi, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman ragu tidak mantap, boleh nanti dikasih sebelum ditanam, nanti dikasih atonik dulu, antrakol dulu, terus dikasih lem alteco dulu, atau dikasih semacam obat merah juga bisa. Tapi kalau kita biasanya sudah direndam menggunakan baktosin selama 2 jam paling tidak, itu kita sudah tidak menggunakan semacam fungisida lagi untuk meleleti bekas luka potongan tadi. Nah ini kita kasih 1 tutup aja sudah cukup untuk atoniknya. Nah kalau tidak ada atonik pakai B1 boleh, pakai B1 nya juga boleh. Kita aduk dulu. Nah kita aduk dulu, di situ kita masukkan sedaun-daunnya. Ini sedaun-daunnya ya teman-teman, tuh seperti ini teman-teman. Nah ini sedaun-daunnya seperti ini bonggolnya juga, sedaun-daunnya juga. Tuh ini kita diamkan sampai sekitar 2 jam ya teman-teman. Kita tunggu nanti 2 jam kita akan kembali lagi untuk proses penanaman dan treatment untuk gimana caranya aglonema yang dirawat tidak begitu lama, nanti dia akan keluar anakannya. Jadi ya teman-teman, jangan kemana-mana, pantengin terus channel Andi Jaya Garden. Jangan lupa like, comment, dan subscribe nya. Ditunggu, nanti kita akan kembali lagi. Oke teman-teman, kita langsung mulai penanaman. Ini sudah 2 jam. Terima kasih teman-teman masih stay tune di channel Andi Jaya Garden ya. Kali ini kita akan langsung menanam aja tanaman yang tadi sudah kita rendam, yaitu monlek. Kita gunakan pot yang lebih kecil teman-teman. Sebelumnya kita tumbahkan dulu medianya. Ini teman-teman kita pakai Meditech New Premium. Jadi teman-teman kalau yang pengen order Meditech New Premium boleh nanti langsung japri aja di nomor yang sudah kita sematkan. Alhamdulillah ini media New Premium, ini lebih komplit sekarang ya, lebih komplit.
Jadi setiap ada masukan dari teman-teman, media kita perbarui lagi. Setiap ada kekurangan, misalkan warnanya kok kurang cepet ya keluarnya, kita perbarui lagi. Terus untuk perakarannya, untuk cacahan kok perawatannya terlalu intensif ya Om, kita perbarui lagi. Alhamdulillah sekarang ini jauh lebih simpel, lebih tidak terlalu menguras banyak waktu dan tenaga untuk media tanam new premium ini. Jadi kita yang premium dulu ya premium. Nah kita new premium, jadi media premiumnya sudah kita tidak produksi, tapi yang kita produksi sekarang tetap new premium, tapi di plakatnya nanti tetap tulisannya premium gitu ya teman-teman. Jadi kita cuma punya satu produk, tidak kita bedakan untuk penyubur, untuk media yang warna, untuk cacahan, tidak, tapi satu media bisa digunakan untuk bermacam-macam. Oke, jadi nanti kita ini boleh diorder ya teman-teman. New premiumnya satu packnya ini harganya 25.000, beratnya 1,5 kg. Ada di linknya, ada di toko oranye juga ada, toko hijau juga ada gitu ya teman-teman. Kalau langsung WA kita juga bisa gitu. Oke, kita siapkan dulu. Ini bawahnya tidak kita kasih pasir malang ya, cukup ini. Terus karena potnya terlalu bisa dibilang sudah standar ukurannya untuk perbanyakan, jadi kita tidak kasih pasir malang bawahnya. Kalau potnya agak gede kita kasih pasir malang, tapi ini potnya kecil, jadi ini dikasih medianya 1/4 dari kedalaman ketinggian pot ya, di bawah 1/4 kita masukkan tanamannya. Kalau bisa daun 2 atau bahkan ini ada daun 4 ini ketanam teman-teman. Nah kita masukkan di dalam medianya. Terus kalau sudah seukuran ini nanti langsung bisa dikasih osmokot. Kalau enggak dikasih osmokot, nanti pakainya pupuk organik. Setelah 2 minggu nanti baru bisa disemprot pakai pupuk organik. Kalau kita biasanya pakainya pupuk organik. Kalau pakai osmokot ini nanti ditaruh di tengah-tengahnya langsung ditimbun gitu ya teman-teman. Oke, tapi jauh lebih amannya kita pakai pupuk organik cair. Pupuk organiknya cair seperti apa? Nah, tutorial berikutnya akan kita launching untuk pupuknya. Alhamdulillah kita pemakaian selama hampir setahun ini, hasilnya maksimal. Daunnya gede-gede, warnanya tetap muncul, medianya juga lebih tahan lama karena nutrisi di media juga tidak akan habis gitu teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini kan jauh lebih cantik. Terus yang kedua, tanam lagi untuk panenan yang kedua. Jadi kita tidak olesi fungisida karena sudah kita rendam menggunakan baktosin teman-teman. Ini kita masukkan tuh langsung. Jadi dengan menggunakan pot yang kecil seperti ini, kalau teman-teman pengen motong itu juga bisa. Tapi bagi teman-teman yang tidak berani motong, ini dipelihara menggunakan pot kecil seperti ini, itu akan jauh lebih cepat beranak teman-teman, karena pemenuhan akar di dalam pot ini tidak akan lama. Alhasil apa? Kalau nutrisinya cukup, airnya cukup, panasnya cukup, itu nanti dia akan cepat beranak teman-teman. Sudah kita praktekkan menggunakan Meditak New Premium, itu kita dengan manual itu tanpa pupuk pemacu peranakan, itu alhamdulillah tetap anaknya juga cepat juga gitu. Nah ini yang bonggolnya kita tanam. Nah sistematisnya seperti apa nanti akan saya jelaskan setelah penanaman ini untuk percepatan peranakannya gitu ya teman-teman. Seperti biasa kalau akar yang sudah rimbun kita tarik ke atas dulu akarnya ya, untuk membagi porsi media yang nanti akan mengisi ruang-ruang pada jeda akar-akar yang satu dengan yang lainnya. Nah seperti ini. Nah baru kita masukkan, kita sebar akarnya, jangan ditumpuk menjadi satu. Itu akan jauh lebih maksimal atau lebih cepat untuk tingkat pengadaptasian pertumbuhan pohon aglonema. Seperti ini ya, ini teman-teman. Nah ini nanti kalau sudah pada bercingip mau dipindah pot yang lebih gede tidak masalah, karena ini kemungkinan besar 1 bulan itu sudah pada naik, tunas-tunas berikutnya sudah pada naik. Nah seperti ini teman-teman tuh. Nah seperti ini tuh. Di sini nanti langsung kita siram seperti ini teman-teman tuh.
Nah, kita biasanya siramnya pakai bekasan rendaman ini dulu. Nah, baru besok pagi nanti kita siram menggunakan air biasa. Itu akan jauh lebih bagus karena medianya nanti juga ikut kena bakterisidanya. Nah, seperti ini. Tuh, ini kan juga ada air atoniknya, jadi tidak perlu direndam teman-teman. Apalagi musim penghujan gini, tidak usah direndam, nggak masalah. Yang penting nanti ditaruh di tempat yang lebih sejuk aja, lebih sejuk ya. Nah, seperti ini. Kalau cuma teduh terkadang terlalu dingin, tapi kalau sejuk berarti tempatnya teduh, anginnya cukup. Nah, berarti nanti ditaruh di tempat yang teduh, jadi di tempat yang teduh tapi yang sejuk, tapi teduh dan anginnya cukup, seperti itu. Nah, ini teman-teman. Nah, ini pakai apa ya? Nah, taruh sini aja enggak apa-apa ya teman-teman. Oke teman-teman, nah, seperti itu yang bisa kita berikan untuk memacu peranakan dari daun pancing yang banyak yang kita progres tapi tumbuhnya cuma sedikit. Nah, ini akan memacu anak jauh akan lebih cepat dan lebih banyak. Biasanya seperti itu, yang seperti yang sudah kita coba berkali-kali seperti itu teman-teman. Jadi daun pancingnya banyak kok tumbuhnya cuma 2 atau 3, kita panen biasanya. Nah, setelah itu nanti tumbuhnya akan jauh lebih banyak dan itu malah menjadikan pohon lebih sehat karena kita akan repotting akarnya juga gitu teman-teman. Nah, untuk kenapa kita menggunakan pot kecil, jadi sistematisnya seperti ini teman-teman. Ini ada beberapa contoh dari tanaman yang sudah menggunakan Meditak New Premium. Itu kita taruh di tempat yang lebih panas porsinya dibandingkan porsi tempat yang sejuk yang pernah kita pakai. Nah, tapi panasnya itu bukan panas langsung slide gitu ya teman-teman, langsung semelet gitu enggak ya, tapi panasnya itu panas yang disertai dengan angin yang cukup, pengairan yang cukup. Nah, itu mengakibatkan tanaman itu warnanya tidak pudar. Tapi kalau nanti warna kuningnya ini menjadi memutih, itu berarti terlalu panas. Itu sebenarnya tidak masalah dan anyaknya juga akan lebih banyak, cuman warnanya kan jadi pudar. Nah, kalau seperti ini warnanya tidak pudar, pohonnya masih kecil, tapi sini sudah beranak 3 teman-teman. Tuh sudah beranak 3. Ini baru 1 2 3 4 5 6 daun, 6 daun. Yang ini juga 7 daun sudah beranak 3. Tuh sudah beranak 3. Nah, ini kita taruh di tempat yang panas teman-teman. Panasnya itu karena kenapa kita bilang panas? Panas itu dari pencahayaannya dia lebih maksimal, dari suhu panasnya itu di atas standar, tapi jangan terlalu panas banget karena menyebabkan nanti daunnya itu terlalu ekstrim mangkoknya, terus terlalu panas itu menyebabkan daunnya menjadi lebih putih, daunnya nanti naik-naik semua, itu kan jadi nggak cantik. Nah, jadi untuk memacu anak yang pertama potnya itu dikecilkan saja. Nah, seperti ini. Nah, ini kayak Krishna, ini beranak, oh ini keluar lagi 1 2 3 4 5. Nah, ini dengan Meditak New Premium itu keluar anak 5 dengan metode potnya yang tidak terlalu besar, pot maksimal pot 12, terus panasnya itu cukup, airnya cukup, anginnya anginnya cukup. Makanya di pinggir-pinggir kita tidak menggunakan paranet, tapi kita menggunakan waring ayam atau jaring ayam. Nah, ini akan menghasilkan angin yang jauh lebih banyak yang masuk, tapi untuk kupu-kupu itu juga tidak masuk karena terlalu halus sekali untuk lubang-lubangannya. Seperti itu. Yang kedua, airnya juga cukup. Airnya cukup itu kalau panasnya cukup, anginnya cukup 2 hari sekali gitu. Kalau potnya kecil nanti direndam pakai tataan yang seukuran dengan porsi tataan ukuran potnya. Jadi kalau di pabrikan itu kan sudah ada pasangan pot ukuran 12, itu juga tataannya juga ukuran sekitar maksimal 12 sampai 15 gitu teman-teman. Jadi teman-teman, itu kuncinya tidak perlu pemupukan yang terlalu berlebih, tidak perlu sebenarnya. Terus untuk pemacu anak itu tidak perlu harus media yang bisa menumbuhkan anak lah, itu gimana caranya? Itu dengan suplai itu adonannya mungkin ada gibberellin yang terlalu tinggi, itu juga tidak begitu bagus. Jadi adonan media yang untuk pemacu anak itu dengan gibberellin yang tinggi, kalau tidak disertai dengan nitrogen yang tinggi juga akan menyebabkan tanaman itu juga tidak akan sehat. Hanya anaknya banyak tapi kerdil-kerdil kan sama aja. Nah, kalau dengan metode ini
dengan air cukup, pupuknya juga standar itu bisa diberikan kalau organik cair itu seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Kalau untuk pupuk kimia bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali, seperti itu. Pemupukannya standar sesuai anjuran saja, tapi suhunya dan repotting potnya yang nanti akan jauh lebih dibedakan dengan metode pembudidayaan atau koleksian yang sering kita pajang di greenhouse gitu aja. Jadi itu penjelasan singkat dari kita cara menjadikan pohon aglonema ini tidak perlu dipotong, tapi tidak lama-lama juga dia akan juga keluar anak. Metodenya dengan seperti ini. Apalagi dengan tanaman yang metode cacahan itu akan merangsang anaknya jauh akan lebih cepat teman-teman, dan lebih banyak juga. Seperti itu teman-teman. Nah itu penjelasan singkat dari kita. Bila ada kekurangan dan kelebihannya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa dukung terus channel Andi Jaya Garden, cara dengan like, komen, dan subscribe-nya serta share bila serasa ilmu ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri dulu, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.